Sejujurnya, saya sadar bahwa sepanjang hidup saya akan menerima banyak kritik dan itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya saya abaikan. Kritik selalu datang dan saya menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Apa yang terjadi ketika tradisi kerajaan yang telah berlangsung selama berabad-abad bertabrakan dengan emosi manusia yang mentah dan tak terbendung? Jawabannya muncul dalam satu momen mengejutkan di dalam dinding istana ketika Camilla tiba-tiba menyerang Catherine di hadapan para staf yang terpaku. Desahan terkejut, bisikan panik, dan seolah-olah sejarah itu sendiri retak memenuhi ruangan. Namun, kejutan terbesar bukanlah tindakan itu. Sosok yang paling mengejutkan adalah Charles. Untuk pertama kalinya sejak menjadi raja, ia kehilangan kendali. Amarahnya meledak seperti badai yang tak mampu dijinakan oleh mahkota manapun. Para staf membeku di tempat, terombang-ambing antara kesetiaan dan ketidakpercayaan saat menyaksikan penguasa yang selama ini mereka kenal tenang, kini runtuh di depan mata. Ini bukan sekadar benturan kepribadian, ini adalah retaknya kekuasaan di puncak tertinggi. Dampaknya berpotensi mengguncang monarki hingga ke akarnya. Istana berkilauan dengan ketenangan penuh harap yang selalu mendahului acara resmi. Lampu gantung dipoles hingga setiap kristalnya memantulkan cahaya seperti bintang yang terperangkap dalam kaca. Bunga-bunga segar menghiasi lorong-lorong. Aromanya bercampur dengan bau lilin yang samar untuk malam itu. Para staf bergerak cepat namun anggun. Langkah mereka teredam oleh karpet beludru, suara mereka hampir tak terdengar. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Namun di balik kemilau itu ada sesuatu yang gelisah, seperti aliran sungai yang bergolak di bawah permukaan es. Catherine mulai menyadarinya dari sorot mata para pelayan yang berpapasan dengannya. Gerak-gerik mereka sopan, senyum dan hormat ditunjukkan dengan sempurna, tetapi ada ketegangan di wajah mereka. Pandangan mata yang gelisah, seolah masing-masing menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk disembunyikan. Ia sempat bertanya kepada seorang pelayan apakah semuanya baik-baik saja, dan gadis muda itu segera menjawab bahwa tidak ada masalah. Namun perasaan tidak nyaman tetap melekat. Kata-kata itu terasa hampa di tengah ketegangan yang belum sirna. Sepanjang hari, Catherine menangkap potongan percakapan berbisik di lorong-lorong istana. Kalimat-kalimat terputus tiba-tiba saat ia mendekat, meninggalkan keheningan yang menggantung. Pernah terdengar tawa yang berhenti terlalu cepat, berganti dengan bisikan bersalah yang menghilang begitu ia muncul. Ia mencoba menganggapnya sebagai gosip biasa, hal yang selalu ada di lingkungan istana yang megah dan rumit. Namun kali ini terasa berbeda. Bisikan-bisikan itu seperti membawa pesan tersembunyi, tajam dan penuh peringatan. Meski demikian, Catherine berusaha menyingkirkan pikiran itu. Ia telah lama terbiasa hidup di bawah pengawasan dan kata-kata yang tak terucap. Perannya menuntut ketenangan dan keanggunan, dan itulah yang ia pegang. Ia tersenyum saat dibutuhkan, melangkah dengan anggun di ruangan-ruangan yang segera dipenuhi tamu. Ia memeriksa detail kecil, memuji kerja staf, dan menjaga citranya tetap terkendali. Namun di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat, seolah istana itu sendiri menahan napas. Para staf terus mempersiapkan acara, tetapi suasana berubah seiring berlalunya waktu. Ketegangan di udara bukan berasal dari acara yang akan datang. Bahkan dinding-dinding seakan mendengar, menyimpan rahasia yang tak bisa selamanya tersembunyi. Catherine membenahi gaunnya di depan cermin dan meyakinkan diri bahwa mungkin semua ini hanya perasaannya saja. Mungkin bisikan itu hanyalah spekulasi kosong. Namun, bagian dirinya yang telah ditempa oleh bertahun-tahun pengamatan dan keheningan, tahu bahwa itu bukan sekadar imajinasi. Segalanya telah disiapkan untuk keanggunan dan keteraturan, tetapi juga untuk sesuatu yang lain. Di balik kilau, lampu gantung, dan keteraturan para staf, ada retakan tak terlihat namun nyata, sebuah garis patahan yang menunggu saatnya runtuh. Catherine belum tahu seberapa dekat kehancuran itu, atau betapa dahsyat badai yang akan menyusul. Namun istana tahu, dinding-dinding tahu, dan tak lama lagi semua orang akan tahu. Segalanya akan terungkap ke hadapan publik.
Para staf berkumpul di sebuah ruangan untuk rapat yang seharusnya berlangsung biasa. Meja panjang mengilap, dokumen tersusun rapi di setiap kursi. Catherine duduk tenang, posturnya tegak dan anggun, mendengarkan pembahasan rutin. Di sekelilingnya, para staf mengangguk sopan, penasiap di tangan, perhatian terjaga. Segalanya tampak teratur sesuai dengan formalitas istana. Namun di balik ketenangan itu ada energi tegang yang bergetar di udara, seperti arus tak kasat mata yang siap meledak. Camilla memasuki ruangan dengan langkah cepat yang langsung menarik perhatian semua orang. Gerakannya berat dan penuh tujuan, wajahnya keras hingga membuat mereka yang terbiasa dengan suasana hatinya pun merasa terusik. Ia tidak menunggu pengakuan, tatapannya langsung tertuju pada Catherine, dan ruangan pun terdiam, keheningan yang dipenuhi rasa ingin tahu dan ketakutan. Awalnya, kata-katanya terdengar seperti komentar tajam, namun segera berubah menjadi tuduhan. Ia mempertanyakan pilihan Catherine, keberadaannya, bahkan pengaruhnya. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang melukai udara. Catherine berusaha menjawab dengan tenang, suaranya stabil, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia mengingatkan bahwa yang dibahas adalah tanggung jawab, bukan persaingan. Namun upaya itu justru membuat Camilla semakin tersulut. Suaranya meninggi, dipenuhi kepahitan yang selama ini tersembunyi di balik senyum terkendali. Para staf terdiam membeku, pandangan mereka berpindah-pindah di antara kedua perempuan itu, tak tahu harus berpaling atau menyaksikan. Tak seorang pun bergerak karena mereka sadar sedang berada di tengah momen yang takkan terlupakan. Lalu semuanya berubah, apa yang bermula dari kata-kata berujung pada tindakan yang tak terduga. Tangan Camilla melayang, amarahnya meledak menjadi aksi nyata. Desahan terkejut terdengar serempak menggema di dinding batu. Catherine terhuyung, bukan karena amarah, melainkan karena keterkejutan yang mendalam. Udara seakan pecah oleh beratnya kejadian tersebut. Ini bukan lagi pertengkaran pribadi yang dibicarakan diam-diam di lorong istana. Ini adalah pembongkaran di depan umum, runtuhnya etika kerajaan dalam bentuk paling telanjang. Para staf tak berani bergerak, beberapa menekan bibir mereka, yang lain menundukkan kepala. Namun tak seorang pun berani memecah keheningan setelahnya. Mereka semua telah bersumpah setia. Mereka semua telah dilatih untuk membawa rahasia hingga ke liang kubur. Namun kali ini berbeda. Ini bukan rahasia yang bisa dikubur. Peristiwa itu telah terlihat, terdengar, dan dirasakan. Catherine berdiri diam. Napasnya cepat, pandangannya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang di dadanya. Ia tidak membalas dengan amarah. Sebaliknya, ia membiarkan keheningan berbicara atas namanya. Dalam diam itu, martabatnya menjadi perisai terkuatnya. Camilla gemetar oleh kemarahan, memalingkan wajahnya, seakan tak sanggup menanggung beban dari apa yang telah ia lakukan. Ruangan itu terhenti dalam satu momen, terjebak antara ketidakpercayaan dan kesadaran pahit bahwa tidak ada lagi yang akan sama. Garis patahan telah pecah dan istana bergetar oleh kehancurannya. Charles kehilangan kendali. Saat Charles melangkah masuk ke ruangan itu, ia disambut oleh keheningan yang begitu berat hingga seolah menempel di dinding. Pandangannya menyapu ruangan dengan cepat, menangkap wajah-wajah staf yang terpaku, ketenangan pucat Catherine, dan sosok Camilla yang kaku dengan sisa amarah masih menggantung di udara. Untuk sesaat, ia belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, namun energi di dalam ruangan sudah cukup menjelaskan segalanya. Ini bukan keheningan keteraturan, melainkan keheningan akibat keterkejutan, keheningan setelah badai. Sang raja merasakan pijakan batinnya bergeser, seolah beban mahkota yang dikenakannya mendadak berlipat ganda dalam satu tarikan napas. Ketika tatapan Catherine yang terguncang bertemu dengan matanya, dunia Charles seakan retak. Bertahun-tahun ia membangun citra pengendalian diri, sosok penguasa yang tenang dan stabil. Namun saat itu, topeng tersebut runtuh. Suaranya meninggi tajam, menuntut penjelasan. Kata-katanya memecah keheningan dengan kekuatan yang lebih besar daripada gerakan apapun. Ia bertanya apa yang telah terjadi, namun tidak menunggu jawaban. Di dalam hatinya,
Ia sudah tahu bahwa sesuatu yang tak termaafkan telah terjadi dan kesadaran itu menyalakan amarah yang tak mampu ia kendalikan. Camilla mencoba membela diri, nadanya tajam, tetapi kata-katanya justru memperparah amarah Charles. Ledakan emosinya tak lagi terdengar anggun, melainkan mentah. Suara seorang pria yang merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Ia meluapkan kemarahannya pada Camilla dengan tuduhan keras. Namun kemudian ia berbalik kepada Catherine. Matanya menyala oleh frustrasi saat ia menuntut penjelasan mengapa Catherine tidak menghentikan kejadian itu. Mengapa ia membiarkan semuanya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak adil, dan Charles mengetahuinya. Namun kata-kata itu meluncur seperti anak panah tanpa arah, mencari sasaran untuk melepaskan tekanan yang menghimpit dadanya. Para staf tetap membeku, kepala mereka tertunduk meski jantung mereka berdegup kencang karena ketakutan menyaksikan kekacauan yang begitu terbuka. Mereka dilatih untuk melayani raja dengan diam, menjaga martabat mahkota dengan kesetiaan. Namun apa yang mereka saksikan kini tak bisa dihapus dari ingatan. Charles, yang biasanya begitu berhati-hati menjaga ketenangannya, berteriak tanpa kendali. Kata-katanya menghantam semua orang di ruangan itu, menyalahkan keheningan, kelemahan, dan ketidakmampuan mereka mempertahankan tatanan istana yang rapuh. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Suaranya pecah saat mengakui bahwa ia telah gagal menjaga keharmonisan, bahwa perpecahan tumbuh di bawah pemerintahannya sendiri. Setiap ledakan emosi semakin meretakkan wibawanya. Gerakannya menjadi goyah, suaranya menggelegar lalu melemah, memperlihatkan kedalaman gejolak batinnya. Untuk pertama kalinya, para staf tidak melihat seorang penguasa, melainkan seorang pria yang runtuh, seorang pria yang kehilangan kendali atas amarahan. Dia terbebani oleh warisan generasi, tuntutan kesempurnaan, dan tekanan tanpa henti dari citra serta kewajiban. Semua itu bertabrakan dalam dirinya sekaligus, dan ledakannya mengguncang ruangan jauh lebih dahsyat daripada tamparan Camilla sebelumnya. Catherine tetap diam. Ia menjaga ketenangannya, dan dalam keheningan itu tersimpan kekuatan yang sekaligus membuat Charles iri dan tersinggung. Camilla menatap balik dengan sikap menantang, enggan menyerah. Charles, terjebak di antara kedua perempuan itu, merasakan mahkota tergelincir, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Suaranya baru melunak di akhir, namun kerusakan telah terjadi. Sang raja tak lagi berdaulat atas emosinya sendiri, dan istana telah menyaksikan setiap detik dari kehancurannya. Gema di balik dinding. Ketika pertemuan akhirnya berakhir, para staf meninggalkan ruangan dalam keheningan yang canggung. Langkah kaki mereka bergema di lantai batu yang mengilap, cepat namun penuh kehati-hatian, seolah ingin segera menjauh dari beban peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Tak seorang pun berani berbicara di dalam ruangan itu. Namun begitu mereka mencapai lorong-lorong istana, ketegangan yang tertahan mulai menyebar. Bisikan-bisikan mulai muncul. Ketakutan sebelumnya telah membungkam lidah mereka di dalam ruangan, tetapi lorong-lorong istana membuat kata-kata itu bebas mengalir. Awalnya suara-suara itu sangat pelan, selembut gesekan kain, namun segera menyebar seperti percikan api yang menemukan kayu kering. Sebagian berbicara membela Catherine. Kesetiaan mereka tampak jelas dalam nada rendah yang syarat dengan kekaguman atas ketenangannya. Mereka mengingat bagaimana Catherine tetap berdiri teguh dan bermartabat saat Camilla meluapkan amarahnya, dan mereka percaya sikap itu menunjukkan kekuatan seorang calon ratu sejati. Keheningannya dipuji sebagai kebijaksanaan, bukan kelemahan. Mereka berbisik bahwa Catherine telah memperlihatkan pengendalian diri seorang pemimpin, seseorang yang mampu menanggung penghinaan tanpa tenggelam dalam kekacauan. Sebagian lainnya berpihak pada Camilla, meski dukungan mereka jauh lebih lirih dan tidak begitu yakin. Mereka mengatakan bahwa ledakan emosinya lahir dari tahun-tahun perjuangan, dari perasaan terus-menerus harus berjuang untuk diakui dan dihormati. Mereka membicarakan frustrasinya tentang keyakinan bahwa posisinya selalu dipertanyakan di setiap langkah. Dalam pandangan mereka, Camilla bukanlah sosok ceroboh, melainkan seorang perempuan yang akhirnya melepaskan kendali setelah terlalu lama menahan diri.
Para pembelanya sadar bahwa sudut pandang ini berbahaya, sehingga mereka hanya menyampaikannya di sudut-sudut tersembunyi dan di balik pintu tertutup, tak pernah berani membiarkannya menyebar terlalu jauh. Namun bisikan yang paling kuat bukanlah tentang Catherine atau Camilla. Bisikan itu tentang Charles. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang raja bisa kehilangan kendali sedemikian rupa. Bagaimana amarahnya bisa meledak di hadapan para staf tanpa memikirkan akibatnya. Mereka membicarakan getaran dalam suaranya, kemarahan di matanya, serta cara tuduhannya menghantam semua orang di sekitarnya. Yang mereka saksikan bukanlah wibawa tenang seorang penguasa, melainkan luapan emosi seorang pria yang tak sanggup lagi menahan beban. Sebagian merasa iba, percaya bahwa beratnya mahkota akhirnya meretakkannya. Yang lain justru merasa takut, khawatir akan arti kemarahan sebesar itu bagi mereka yang melayani begitu dekat dengan singgasananya. Istana itu sendiri seolah menyimpan gema bisikan-bisikan tersebut. Dinding batu yang kuno terasa hidup oleh getaran suara yang mengalir melaluinya. Setiap lorong menjadi jalur penyebaran rumor, setiap ruangan wadah bagi spekulasi. Para pelayan menghindari tatapan satu sama lain, bukan karena acuh, melainkan karena takut akan apa yang mungkin terbaca di mata mereka. Bahkan udara terasa lebih berat, seolah istana tak lagi menjadi tempat keteraturan, melainkan rumah yang terbelah oleh ketidakpastian. Menjelang malam, bisikan-bisikan itu tak lagi bisa diabaikan. Kesetiaan terungkap lewat pandangan singkat dan pertukaran isyarat halus. Keberpihakan berubah bukan melalui pernyataan terbuka, melainkan lewat pilihan diam-diam. Dan di tengah semuanya berdiri sebuah mahkota, masih berkilau, namun bergetar, seakan ikut merasakan tekanan ketidakstabilan yang menghimpit emas tuanya. Dinding istana telah menyimpan rahasia selama berabad-abad, tetapi jarang sekali bergetar oleh rahasia yang sedemikian berbahaya. Mahkota yang retak. Ruang itu kini kosong. Namun beban kekacauan sebelumnya masih melekat pada Charles seperti selubung tak kasat mata. Ia duduk di ruang kerjanya, kedua tangan menekan pelipis sementara keheningan di sekelilingnya terasa lebih menekan daripada suara apapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kehilangan perlindungan kebesaran kerajaan. Yang tersisa bukanlah penguasa yang kuat, melainkan seorang pria yang dilanda penyesalan, bergulat dengan ingatan akan hilangnya kendali diri. Ketika para penasihat datang, mereka tidak masuk dengan tudingan keras. Kekuasaan mereka hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dan berat, disampaikan melalui kata-kata yang terukur dan tatapan tajam. Mereka mengingatkan Charles bahwa kekuasaan raja tidak hanya dibangun atas kebenaran, tetapi juga atas persepsi. Wibawa tidak hidup pada mahkota itu sendiri, melainkan pada keyakinan bahwa mahkota tak pernah goyah. Mereka memperingatkannya bahwa saat ia meninggikan suara, saat ia meluapkan amarah keluar, ia telah membiarkan mitos kestabilan runtuh. Charles mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya terpancing, bahwa ketegangan saat itu tak tertahankan, bahwa siapapun di posisinya akan melakukan hal yang sama. Namun para penasihat tidak goyah. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa ia bukan siapapun, ia adalah raja. Seorang raja tidak memiliki kemewahan untuk menunjukkan amarah secara terbuka. Tidak di depan pelayan, tidak di hadapan saksi yang membawa bisikan mereka seperti anak panah. Satu ledakan emosi, kata mereka, bisa meruntuhkan bertahun-tahun citra yang dibangun dengan hati-hati. Kata-kata itu menghantam Charles lebih keras daripada teguran apapun dari keluarganya. Ia telah cukup lama mengenakan mahkota untuk memahami harganya. Namun, saat itu, ia menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan bebannya. Mahkota bukan sekadar emas dan permata. Ia adalah tuntutan untuk tetap tenang, kewajiban untuk selalu stabil bahkan ketika badai berkecamuk di dalam diri. Kini ketenangan itu telah retak, meninggalkannya terbuka terhadap penilaian mereka yang ia pimpin. Sendirian kembali, Charles mengulang kejadian itu di benaknya. Ia melihat amarahnya tercermin di wajah para staf, melihat keterkejutan di mata Catherine, melihat api pembangkangan dalam tatapan Camilla. Semuanya berputar seperti bilah pisau. Ia bertanya-tanya apakah sejarah akan mengingatnya sebagai raja yang gagal mengendalikan bukan kerajaannya, melainkan dirinya sendiri. Pikiran itu menghantuinya lebih dalam daripada pertikaian itu sendiri.
Untuk pertama kalinya, Charles meragukan apakah ia cukup kuat untuk menanggung mahkota. Keagungan jabatannya mendadak terasa seperti sangkar. Jeruji emas yang berkilau namun tak memberi jalan keluar. Ia merindukan kebebasan untuk menjadi manusia, untuk goyah tanpa konsekuensi. Namun ia tahu, kebebasan itu telah selamanya hilang. Menjadi raja bukan tentang perasaan pribadinya. Ini tentang citra yang diproyeksikan kepada dunia. Citra yang kini telah retak. Ruang kerja itu tetap sunyi. Tetapi dalam keheningan tersebut, Charles merasakan getaran sesuatu yang lebih besar. Para penasihat telah menanamkan kebenaran dalam dirinya, dan ia tak bisa menghindarinya. Wibawanya mulai terpecah, bukan di parlemen atau di hadapan pers, melainkan di dalam dinding istananya sendiri. Mahkota masih bertengger di kepalanya. Namun untuk pertama kalinya terasa begitu berat, hampir seolah tak lagi menjadi miliknya. Keheningan Catherine. Catherine meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang dan penuh kontrol. Gerakannya tetap anggun, meski di dalam hatinya tersimpan rasa perih yang mendalam akibat momen barusan. Ia tidak meninggikan suara, ia tidak membela diri dengan cara yang sama, dan ia menolak membiarkan amarah menguasainya. Sebaliknya, ia menyimpan penderitaannya di dalam, menguncinya di balik ketenangan yang selama ini selalu menjadi ciri kehadirannya di depan publik. Bagi mereka yang menyaksikan, Catherine tampak seolah tak tersentuh. Namun di balik diamnya, terdapat luka yang tak mampu disembuhkan oleh kata-kata. Keputusannya untuk tidak membalas bukanlah kebetulan. Ia sepenuhnya sadar bahwa setiap ekspresi, setiap gerakan, bahkan setiap tarikan napas di dalam dinding istana selalu diawasi, dianalisis, dan diingat. Melawan hanya akan menyeret dirinya ke dalam kekacauan yang selama ini ia hindari. Dengan memilih diam, ia memilih martabat. Ia percaya bahwa ketenangan bisa berbicara lebih lantang daripada teriakan, dan pengendalian diri dapat menunjukkan kekuatan yang tak pernah mampu ditunjukkan oleh amarah. Namun Catherine juga memahami bahwa di dalam istana, diam tidak pernah bersifat netral. Di kalangan staf, sikap menahannya menuai kekaguman. Mereka berbisik tentang keteguhannya, tentang bagaimana ia mampu menanggung penghinaan tanpa runtuh. Bagi mereka, Catherine adalah lambang kesabaran seseorang yang mengerti bahwa kekuasaan sejati seringkali bersemayam dalam ketahanan yang sunyi. Ia dipandang sebagai sosok penuh keanggunan, mampu menahan kekejaman orang lain tanpa membiarkan kepahitan mencemari jiwanya. Dalam pandangan mereka, Catherine adalah masa depan, dan sikap diamnya menjadi bukti bahwa ia siap memikul beban kepemimpinan dengan tangan yang mantap. Namun tidak semua melihatnya demikian. Ada pula yang menafsirkan keheningannya sebagai tanda kerapuhan. Bagi mereka, keengganannya untuk membalas dianggap sebagai bukti kerentanan, bukan kekuatan. Mereka meragukan keteguhannya dalam menghadapi konflik. Dalam permainan kekuasaan di istana, keraguan bisa berakibat fatal. Charles sendiri memandang keheningan Catherine dari sudut yang berbeda. Baginya, itu bukan martabat dan bukan pula kelemahan. Itu adalah jarak. Ia merasakan Catherine menjauh, bukan hanya dari pertikaian, tetapi juga darinya. Kehadiran Catherine yang sunyi setelah peristiwa itu menjadi beban yang sulit ia tanggung. Saat ia menatapnya, ia tidak menemukan tuduhan di mata Catherine, namun juga tidak ada kehangatan. Diamnya Catherine membangun sebuah tembok yang tak mampu ia tembus, dan di balik tembok itu, Charles merasakan kegagalannya sendiri semakin nyata. Catherine kemudian mengurung diri di kamarnya, jauh dari dunia luar. Namun bahkan di sana, keheningan tetap menekan. Ia berdiri di depan cermin dan bertanya-tanya, apakah pilihannya sudah tepat. Selama ini, kekuatan dalam diam adalah perisainya, tetapi perisai yang digenggam terlalu lama bisa berubah menjadi penjara. Ia teringat perempuan-perempuan sebelum dirinya, betapa banyak dari mereka yang bertahan dalam keheningan. Ia pun bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sedang mengulang nasib yang sama atau justru sedang menciptakan jalan baru. Dalam kesunyian kamarnya, Catherine menyadari bahwa dia memiliki kekuatan, tetapi juga konsekuensi.
Dia membentuk persepsi, memancing penilaian, dan membangun dinding-dinding tak kasat mata. Dengan memilih untuk tidak melawan, ia sekaligus melindungi dan mengasingkan dirinya. Istana mulai menafsirkan keheningannya, begitu pula suaminya. Apa yang awalnya merupakan bentuk pengendalian diri, kini terancam menjadi sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang bukan hanya menentukan bagaimana orang lain memandangnya, tetapi juga bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Bayang-bayang Camilla. Camilla tidak gentar menghadapi dampak dari konfrontasi tersebut, sementara orang lain berbisik tentang aib dan skandal. Ia berjalan dengan keyakinan seolah ledakannya memang perlu, bahkan benar. Dalam pikirannya, ia telah bertindak jujur, merobek lapisan kepura-puraan yang menyelimuti setiap sudut istana. Ia meyakinkan dirinya, dan siapapun yang mau mendengar, bahwa tindakannya bukan ceroboh, melainkan bentuk perlindungan. Ia membela posisinya yang sah, membela monarki dari penggerogotan halus, dan membela kebenaran yang terlalu ditakuti orang lain untuk diucapkan. Dalam percakapan pribadi dengan para pelayan terpercaya dan pendukung lamanya, Camilla menyusun ceritanya dengan sangat cermat. Ia berbicara tentang tahun-tahun pengorbanan, tentang pertempuran yang ia jalani dalam diam, tentang martabat yang tak pernah sepenuhnya ia terima meski berdiri di sisi raja. Ia menggambarkan ledakannya bukan sebagai kehilangan kendali, melainkan sebagai keberanian. Ia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang berani melawan bayang-bayang keraguan dan ketidakpatuhan yang terselubung. Bagi mereka yang sejak awal berpihak padanya, kata-katanya terdengar meyakinkan. Mereka mengangguk, berbisik setuju, dan menyebarkan narasi itu di sepanjang lorong istana. Melalui gema suara mereka, kisah Camilla menjadi semakin lantang. Dalam versi itu, ia adalah perempuan yang telah cukup lama bertahan, perempuan yang akhirnya berani menuntut pengakuan yang menjadi haknya. Ia bukan penyerang, melainkan pelindung. Bukan sosok ceroboh, melainkan penjaga tatanan kerajaan. Setiap bisikan dukungan memperkuat keyakinannya bahwa tindakannya lahir dari kekuatan, bukan kelemahan. Namun, dalam saat-saat sunyi ketika ia sendirian, tanpa pelayan dan tanpa sekutu, keberaniannya memudar. Camilla menatap cerminnya dan merasa pantulan wajahnya sulit ditanggung. Tatapan itu memancarkan bukan hanya perlawanan, tetapi juga ketakutan. Kebenaran yang tak sanggup ia ucapkan adalah bahwa di balik amarahnya tersembunyi rasa takut yang dalam dan tak tergoyahkan, ketakutan untuk tersisih, dilupakan, dan digantikan di hati mereka yang berarti. Keanggunan Catherine terus menghantuinya, bukan karena apa yang Catherine lakukan, melainkan karena apa yang ia wakili. Camilla telah berjuang terlalu lama untuk berada di posisinya sekarang. Dan bayangan kehilangan tempat itu memenuhi dirinya dengan keputusasaan. Setiap gerak Catherine, setiap pujian yang dibisikkan tentang dirinya, terasa seperti bayangan yang menekan cahaya Camilla. Ledakannya bukan sekadar pembelaan, itu adalah jeritan melawan ancaman ketidakrelevanan, penolakan untuk lenyap ke latar belakang sejarah. Ia tak sanggup membayangkan dirinya hanya menjadi catatan kaki. Sementara nama Catherine semakin bersinar di luar dinding kamarnya, Camilla tetap teguh pada ceritanya. Ia terus mengulang narasi bahwa dirinya adalah perempuan yang berjuang demi tatanan mahkota. Namun jauh di dalam hatinya, bayangan itu semakin memanjang. Bukan keheningan Catherine yang benar-benar menghantuinya, melainkan keheningan yang ia takutkan suatu hari akan menyelimuti namanya sendiri. Keheningan karena dilupakan selamanya. Cermin yang retak, Charles duduk sendirian di ruang pribadinya, lama setelah istana tenggelam dalam keheningan. Cahaya lampu menerangi ruangan dengan lembut, namun tak mampu meringankan beban berat yang menekan dadanya. Di hadapannya berdiri sebuah cermin tinggi, berbingkai emas. Cermin yang selama berabad-abad telah memantulkan bayangan para penguasa dengan jubah dan mahkota mereka. Namun malam ini, pantulan itu sama sekali berbeda. Saat menatapnya, ia tidak melihat seorang raja. Ia melihat seorang pria yang ketenangannya telah retak di hadapan orang-orang yang seharusnya menjaga wibawanya. Pantulan itu memancarkan kelelahan hari yang panjang. Garis-garis di wajahnya tampak lebih dalam, bukan semata akibat usia, melainkan hasil dari beban harapan yang menekan tanpa henti.
Ia menatap matanya sendiri dan menemukan gejolak yang belum padam. Mata yang dulu dilatih untuk memancarkan ketenangan dan keyakinan kini menyimpan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak ke permukaan kaca, dan bertanya dalam hati, apakah pria yang menatap balik itu masih pantas mengenakan mahkota di kepalanya. Di antara Camilla dan Catherine, ia merasa seolah berdiri di atas tali tipis yang membentang di atas jurang. Perlawanan Camilla yang berapi-api telah mengguncangnya, namun ia memahami ketakutannya akan tersisih. Sementara keheningan Catherine melukai lebih dalam, karena di dalamnya tak ada amarah, hanya jarak yang dingin. Masing-masing perempuan itu mewakili dunia yang menuntut kesetiaannya, dan ia terbelah antara cinta, kewajiban, serta bayang-bayang sejarah yang menekan dari segala arah. Beban konflik itu terasa begitu berat, hingga ia takut akan terbelah menjadi dua. Charles teringat nasihat para penasihatnya. Kata-kata mereka tajam dan tanpa ampun yang terus mengingatkan bahwa persepsi adalah inti dari kekuasaan. Mereka mengatakan bahwa luapan emosinya tidak hanya menunjukkan kelemahan, tetapi juga menggoyahkan stabilitas monarki itu sendiri. Menatap cermin, ia menyadari betapa cepatnya kewibawaan seorang raja bisa terlepas. Bukan direnggut oleh perang atau pemberontakan, melainkan oleh terkikisnya rasa hormat secara perlahan. Pantulan dirinya mengingatkan kebenaran itu dengan lebih jujur daripada nasihat siapapun. Cermin itu berubah menjadi hakim sekaligus pengaku dosa. Ia teringat kemarahannya, suara yang menggema memenuhi ruangan, lalu keheningan yang menyusul seperti tirai yang jatuh di atas panggung. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa kekuatan berarti kendali, bahwa kekuasaan berarti tidak pernah goyah. Namun dalam satu momen ia goyah dan retakan itu kini terlihat jelas. Ia bertanya-tanya apakah mereka yang melayaninya dapat melupakan kejadian itu, apakah para staf masih akan mempercayai keteguhannya. Keheningan ruangan menekannya dan ia merindukan sepatah kata penghiburan, namun tak satu pun datang. Bukan dari Camilla, bukan dari Catherine, bahkan bukan dari dirinya sendiri. Pria di dalam cermin tak menawarkan penghiburan, hanya kebenaran tentang dirinya kini. Mahkota di kepalanya belum jatuh, tetapi secara batin sudah mulai tergelincir. Ia bukan lagi sekadar penguasa. Ia adalah seorang pria yang perlahan terurai, menatap cermin retak ciptaannya sendiri. Badai yang mengumpul, istana selalu membanggakan keheningannya. Selama generasi, rahasia-rahasia terkubur di balik dindingnya tanpa pernah muncul ke permukaan. Namun kali ini berbeda. Peristiwa dalam pertemuan itu terlalu meledak-ledak, terlalu terbuka, terlalu mentah. Apa yang bermula sebagai bisikan di lorong-lorong tidak lagi bisa dibendung. Perlahan, hampir tak terasa, rumor mulai merembes keluar gerbang istana. Awalnya, cerita itu dibawa oleh para pelayan yang berbicara hati-hati kepada kenalan terpercaya di luar. Sepotong kebenaran di sini, isyarat di sana, hingga kisah itu berjalan dengan sendirinya. Saat mencapai kota, detail tak lagi diperlukan. Cukup diketahui bahwa sesuatu telah retak di dalam monarki. Luapan emosi di depan umum, pertengkaran, dan kemarahan sang raja menjadi benang-benang cerita yang tak lagi dapat dikendalikan. Dalam hitungan hari, spekulasi memenuhi ruang tamu, kafe, dan pertemuan tertutup. Ada yang menganggap Camilla sebagai korban provokasi. Ada pula yang memuji Catherine karena menanggung penghinaan dengan keteguhan sunyi. Namun yang paling sering dibicarakan adalah Charles sendiri. Citra raja yang tenang telah retak, dan retakan itu sekaligus memikat serta menakutkan publik. Jika sang raja bisa kehilangan kendali seperti itu, apalagi yang mungkin runtuh di bawah pemerintahannya. Di dalam istana, Charles merasakan tekanan kian meningkat. Para penasihat melaporkan bahwa para diplomat asing mulai mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Para jurnalis mencium aroma skandal, berputar dengan rasa ingin tahu yang tajam. Charles memahami bahwa kekuasaan tidak dijaga oleh dinding batu, melainkan oleh kepercayaan, dan kepercayaan yang retak hampir mustahil dipulihkan sepenuhnya. Ia merasakan tatapan seluruh bangsa tertuju padanya, menunggu apakah ia akan meneguhkan diri atau justru semakin terpuruk.
Catherine tetap tenang, dan sekali lagi keheningannya membentuk narasi. Bagi banyak orang, ia menjadi simbol martabat, seorang perempuan yang mampu menahan penghinaan tanpa membalas. Kekuatan sunyinya membuatnya dicintai, tetapi bagi Charles, itu menjadi pengingat lain akan keruntuhannya sendiri. Camilla, sebaliknya, terus membela tindakannya secara pribadi, namun semakin sedikit telinga yang bersimpati di luar istana. Publik kehilangan kesabaran terhadap pembenarannya, dan citranya semakin gelap dengan setiap bisikan yang melampaui gerbang. Charles berjalan menyusuri lorong-lorong pada malam hari, mendengar gema para leluhur dalam potret yang berjajar di dinding. Ia bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang pernah menghadapi badai sebesar ini. Ia mulai meragukan apakah mahkota yang dulu terasa abadi benar-benar aman di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa monarki itu sendiri mungkin tidak akan bertahan jika ia gagal menjaganya tetap utuh. Pikiran itu membuatnya menggigil lebih dingin dari udara malam. Badai telah mengumpul, dan kini tak lagi terbatas pada ruang pribadi atau bisikan sunyi. Ia telah menjadi kekuatan yang membesar, menekan gerbang, menuntut untuk diakui. Charles tahu bahwa jika ia tidak segera menguasai dirinya dan narasi yang berkembang, mahkota itu bukan hanya akan terasa berat, tetapi juga akan bergetar di ambang kejatuhan. Badai yang bermula di dalam ruang istana kini bukan lagi luka pribadi. Ia telah berubah menjadi pertanyaan yang menggema di seluruh negeri. Dapatkah seorang raja yang goyah tetap memegang mahkota dengan mantap? Mampukah keheningan melindungi martabat atau justru memperdalam perpecahan? Dan ketika kesetiaan, cinta, dan kekuasaan bertabrakan, siapa yang benar-benar berdaulat? Benturan antara Charles, Camilla, dan Catherine bukan sekadar drama keluarga. Ia adalah retakan dalam citra monarki itu sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya dapat membentuk bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga warisan mahkota. Satu hal pasti, dunia sedang menyaksikan, dan badai ini baru saja dimulai. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan untuk pembaruan selanjutnya.